Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafista Mifiadina Arista, NIM 1962025 dari Akuntansi KS2 2019 STIE PGRI Dewantara Jombang. Baik, di sini saya akan membahas tentang strategi mempertahankan bisnis di tengah wabah COVID-19. Dan dengan merebaknya kasus corona ini mempengaruhi banyak kehidupan, dari segi kesehatan, dari segi ekonomi, dan dari segi pendidikan. Jumlah kasus COVID-19 yang terus bertambah ini membuat laju sejumlah bisnis pun menjadi lambat. Dan apalagi masyarakat saat ini telah mengurangi banyak kegiatan di luar rumah dan seperti liburan dan belanja. Roda perekonomian pun jadi melambat, pasar menjadi sepi, omset menurun, begitu pula dengan produktivitas. Pemerintah pun telah menyiapkan stimulus untuk membantu mendongkrak ekonomi dan menjaga daya beli, seperti khususnya terhadap UMKM. Namun sebagai pembisnis kita juga perlu memiliki strategi juga, dan apa sih yang kita bisa lakukan untuk tetap bertahan saat menghadapi situasi seperti ini. Dan salah satunya yaitu untuk menunjukkan kepedulian kita dalam merespon pandemi ini. Jaga komunikasi dengan baik dengan pelanggan, hati-hati dalam mempromosikan produk atau jasa kita. Jangan sampai brand kita terkesan seperti memanfaatkan situasi untuk membicarakan diri sendiri dan mencari keuntungan. Hal ini akan memberikan citra yang buruk terhadap brand kita atau bisnis kita sendiri. Yang kedua yaitu memberikan reaksi yang positif. Situasi yang saat ini pasti membuat banyak orang merasa khawatir dan stres. Kondisi seperti ini bukanlah saat yang tepat untuk mempromosikan bisnis kita. Bukan hanya karena strategi ini seperti bisa berbalik menyerang brand kita, tetapi juga kemungkinan besar tidak akan tepat sasaran dan mencapai strategi yang kita inginkan atau target yang kita inginkan. Sebaliknya, pikirkan mengenai bagaimana brand kita bisa memberikan traksi yang positif terhadap audiens kita. Salah satunya dengan membangun kisah, misalnya bisa dengan menceritakan mengenai kepedulian kita terhadap masyarakat dan komunitas di sekitarnya, visi sebagai sebuah brand, dan sebagainya, tentunya dengan menyampaikannya dengan tepat. Dan yang ketiga yaitu lakukan transaksi secara online. Untuk menghindari penyebaran virus COVID-19 atau virus corona ini, sebisa mungkin kita menghindari transaksi secara langsung. Lagi pula sekarang ini transaksi bisa mudah dilakukan secara online seperti melalui m-banking ataupun melalui internet banking. Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk datang ke bank. Saat ini rata-rata bank juga sudah memiliki aplikasinya sendiri sehingga kita bisa memantau setiap transaksi kita secara real time. Dan yang berikutnya yaitu kaji ulang anggaran dan jaga cash flow. Finansial bisnis merupakan hal krusial yang diperhatikan terutama dalam kondisi seperti ini. Keuangan yang dikelola dengan baik dan hati-hati bisa beresiko pada kelangsungan bisnis kita. Anggaran merupakan gambaran budget suatu bisnis yang penting untuk dilakukan, baik untuk mengevaluasi hasil kerja maupun membuat perencanaan dan target untuk periode atau tahun selanjutnya. Dan bagaimana pandemi COVID-19 ini berdampak pada e-commerce? Dalam situasi seperti ini, pembisnis harus bijak dalam mengambil keputusan. Apakah ada anggaran yang bisa dipangkas atau dipotong untuk pengeluaran? Bagaimana dengan alur cash flow? Pastikan setiap transaksi terbukukan dengan baik dan rapi agar cash flow tetap seimbang. Dan caranya yaitu alihkan strategi penjualan ke online. Di situasi seperti ini, di mana masyarakat meminimalisir interaksi secara langsung, perilaku berbelanja masyarakat pun ikut berubah.
kebiasaan masyarakat pun ikut berubah. Banyak kegiatan maupun transaksi yang beralih ke online. Salah satunya cara yaitu disrupsi ini adalah sikap beradaptasi dengan keadaan, seperti mengalihkan strategi penjualan secara online, baik lewat website, toko online, ataupun media sosial. Dengan demikian, pelanggan masih bisa mengakses produk dan jasa kita. Jika kamu membutuhkan jasa membuat toko online, Circle Store merupakan pilihan yang tepat mendukung jalannya bisnis kita dan membantu berjualan online. Dengan sistem pembayaran yang integrasi, kamu pun akan memudahkan pelanggan kita untuk berinteraksi. Jadi, kesimpulannya yaitu apapun bisnis kita, pastikan kita memiliki strategi dan perencanaan yang tepat agar bisnis kita tetap berjalan dan bertahan di tengah pandemi saat ini. Terima kasih, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.